Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada siang hari ini saya tidak terlalu sepakat dan tidak setuju ada beberapa organisasi besar Kristen yang melaporkan pernyataan Bapak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya kalau tidak salah atas pernyataan daripada Bapak Yusuf Kalla. Atas reaksi yang terlalu berlebihan ini, saya tidak setuju selaku Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa dan juga Ketua Gerakan Anak-anak Muda Kristen Indonesia, bahwa kita seharusnya tidak perlu reaktif atas pernyataan dari Bapak Yusuf Kalla tersebut. Kita cukup meminta kepada Bapak Yusuf Kalla untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan apa maksud dari tujuan pidatonya tersebut. Karena kita harus menjelaskan kepada Bapak Yusuf Kalla bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus itu sangat bertolak belakang dengan ajaran daripada yang dianut oleh Bapak Yusuf Kalla. Di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus ada 3 inti ajaran, yaitu kasih, mengampuni, dan tidak menghakimin. Yesus Kristus justru mengajak kepada pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan tidak menghakimin. Dan itu terjelas di dalam ajaran yang bisa kita baca di dalam doa Bapa kami. Jadi nggak perlu melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya tersebut. Karena sebagai pengikut Yesus kita harus mengikut juga teladan daripada sifat dan ajaran inti daripada Yesus Kristus tersebut. Kita harus meminta saja klarifikasi kepada Bapak Yusuf Kalla apa yang dinyatakan itu apakah benar-benar dari isi kepalanya atau hanya dia silap berkata-kata. Jadi kepada organisasi-organisasi Kristen besar ya seperti GAMKI dan ada lain sebagainya, saya tidak setuju. Sebaiknya pemimpin organisasi Kristen tersebut jangan terpancing dan harus menteladani yaitu sifat-sifat daripada ajaran Yesus Kristus tersebut. Bagaimana mungkin kita langsung melaporkan Bapak Yusuf Kalla kalau kita tidak meminta klarifikasinya dan meminta penjelasannya. Dan siapa tahu Bapak Yusuf Kalla mau meminta maaf, dan itu lebih bagus saya rasa. Karena di dalam ajaran Yesus Kristus itu adalah mengasihi, mengampuni, dan tidak menghakimin. Jangan apa-apa kita langsung masuk melapor polisi. Melapor polisi itu kan sudah tindakan membalas atas apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau apapun dibilang oleh Bapak Yusuf Kalla ataupun orang-orang selain Bapak Yusuf Kalla tentang Yesus Kristus, dan itu memang kita harus ampuni dan maafkan selama orang-orang tersebut tidak melarang kita beribadah, tidak mengancam nyawa kita, dan tidak melarang kita untuk berdoa. Jadi mau orang bilang apapun tentang agama Kristen, seperti si Juma mengolok-olok ajaran agama Kristen, seperti si Donitan mengolok-olok ajaran agama Kristen, dan seperti dan mereka lebih fatal lagi, terlalu sering di dalam dunia media sosial. Juma, Ustaz Abdul Somad, Felix Xiao, Donitan itu terlalu sering mengolok-olok ajaran agama Kristen. Dan kita memang Tuhan Yesus menginginkan kita agar mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan tidak menghakimi mereka. Dan itulah inti daripada ajaran Tuhan Yesus Kristus tersebut. Oleh karena ajarannya itulah makanya kita pengikutnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kepada pimpinan-pimpinan organisasi, stop untuk terlalu bereaksi. Karena Bapak Yusuf Kalla ini pun suka tidak suka dia ini adalah aktor politik kawakan. Kita tidak tahu apa yang diisi kepalanya. Kita tidak tahu. Jadi kita harus jangan terpancing atas apa yang dinyatakan oleh Bapak Yusuf Kalla. Kita harus menjaga NKRI ini bukan karena kita takut, tidak. Kita adalah pengikut Yesus Kristus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi, mengampuni, dan tidak menghakimi. Tetapi yang saya herannya, ketua-ketua organisasi ini ketika
seringkali terjadi penutupan gereja, pelarangan kebaktian, dan intimidasi kepada umat Kristen dalam berdoa. Banyak ketua-ketua pimpinan organisasi ini diam seribu diam, tidak bereaksi atas apa yang terjadi dan tidak mau mengutuk pemerintahan Prabowo Subianto. Saya selaku Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa dan Ketua Gerakan Anak-anak Muda Kristen Indonesia mengajak, berani nggak kalian pimpinan-pimpinan GAMKI dan lain sebagainya bersama dengan saya, kita laporkan pemerintahan Presiden Subianto ke PBB atau ke HAM internasional, yang dimana selama 1,5 tahun ini terlalu banyak ormas-ormas masyarakat melarang mendirikan rumah ibadah Kristen, melarang orang untuk beribadah, melarang orang untuk berdoa, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang itu sering terjadi, dan itu sering terjadi. Kalau ini yang kita lakukan melaporkan pemerintah ke Dewan Hak Asasi Manusia, ke PBB, ataupun langsung ke Amerika Serikat. Dan saya setuju pemerintah Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto ini membiarkan terus menerus kejadian ini sehingga berulang-ulang terjadi dan semakin parah. Kalau masa pemerintahan Bapak Jokowi, kita masih menghormat kepada Bapak Jokowi, berani menutup HTI dan FPI sehingga tidak banyak lagi pergerakannya. Tapi sekarang muncul, selama 1,5 tahun ini muncul dan sering terjadi. Seharusnya ini yang harus kita laporkan ke Dewan Keamanan, ke HAM internasional, ke PBB ataupun ke Amerika Serikat, bahwa pemerintahan Presiden Subianto tidak menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Ini yang harus kita laporkan, pemerintahan Presiden Subianto ke HAM internasional, ke PBB, bila perlu ke Amerika Serikat, bahwa masih banyak terjadi ormas-ormas di Indonesia ini yang bergerak untuk menutup rumah ibadah, melarang orang berdoa dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang beragama Kristen itu tidak bebas untuk berdoa kepada Tuhannya sendiri. Padahal negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang harus kalian fokuskan, bukan menyerang pernyataan daripada Yusuf Kalla. Kalau kalian serang pernyataan Bapak Yusuf Kalla itu, saya yakin sekali ada indikasi daripada kuatnya unsur politik ingin menjatuhkan Bapak Yusuf Kalla. Ya biar saja orang bicara apapun tentang agama Kristen, dan kita sebagai pengikut Yesus ya biarkan saja mereka bicara apapun. Yang kita tidak terima adalah ketika sekelompok orang melakukan tindakan fisik, melarang, menutup gereja, membakar gereja, melarang orang berdoa. Ini yang diizinkan kita untuk melawan. Ini harus kita lawan orang-orang yang dengan kekuatan fisiknya, dengan beramai-ramai menutup gereja, melarang orang untuk berdoa, melarang orang untuk beribadah, melarang orang untuk melakukan kegiatan rohani di rumah ataupun di gereja tersebut. Nah, ini berani nggak kalian semua pimpinan organisasi? Jangan yang model-model seperti kayak kalau model-model pernyataan daripada Yusuf Kalla ini, ya kita sebagai pengikut Yesus Kristus, selama mereka tidak melarang kita untuk mendirikan gereja, tidak melarang kita untuk berdoa, tidak melarang kita untuk melakukan kegiatan aktivitas, kita terima saja. Tapi ketika mereka masuk langsung melarang dengan banyaknya masyarakat, melarang orang untuk mendirikan gereja, melarang orang untuk berdoa, dan melarang untuk mengadakan Natal, ini yang harus kita lawan. Dan itu sering terjadi. Saya harap, saya selaku ketua GAMKRIS dan ketua Yayasan Kemajuan Bangsa mengajak kalian semua ketua-ketua GAMKI, ayo kita bersatu, kita buat laporan resmi ke HAM internasional, ke PBB, ke Amerika Serikat, bahwa pemerintahan Presiden Subianto sampai sekarang ini tidak bisa menjamin kebebasan orang-orang Kristen di Indonesia ini untuk mendirikan rumah ibadah, untuk berdoa, untuk melakukan kegiatan memuji Tuhan. Dan itu sampai sekarang banyak terjadi. Berani nggak
Jadi tentang kasus Bapak Yusuf Kala ini biarkan saja, karena memang kita diajari untuk mengasihi, mengampuni dan tidak menghakimi.